Shalom, damai di hati. Kembali lagi ke dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan Gemim Betania Telinting Kulu yang pada saat ini akan dituntun oleh kolom 25 Gemim Betania Telinting Kulu. Pada saat ini kita akan memulaikan program Kusapa kita dan kita akan membuka program ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Diaken Marini Rory. Dipersilahkan. Mari kita satu dalam doa. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga, di mana pada kesempatan saat ini kami terkumpul di tempat ini dalam satu program Kusapa. Dan kiranya ya Tuhan Allah bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan sehingga sebentar boleh selesai dengan baik. Dan pembawa materi kami di saat ini yang terkasih Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan MTH. Tuhan berkati Ibu yang terkasih, sebentar akan membawa materi di saat ini. Kesehatan dan kekuatan roh hikmat dari Tuhan Engkau anugerahkan, sehingga Ibu yang terkasih boleh membawakan materi di saat ini sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Bagi rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini, penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami semua, juga mereka tibahkan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, agar supaya mereka sebentar boleh bersama-sama mengikuti akan acara Kusapa di saat ini. Ini yang menjadi doa kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas doa yang sudah dibawakan. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih dipertemukan kembali dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam materi yang akan diambil dalam firman Tuhan di dalam Alkitab Sakaria 6 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15. Pembacaan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Penatua Gamal Al-Nasir. Dipersilahkan. Sakaria 6 ayat yang 9 sampai 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permupakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab.
Mari sekarang kita akan masuk ke dalam materi pada saat ini dengan tema bersama membangun bait Tuhan. Pemateri pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Treasya Tombokan MTH. Kepada Ibu Pendeta dipersilahkan. Kita jumpa lagi dalam program bersama Gemim Betania Teling Tingkulu untuk mempersiapkan dan membekali kita dalam kerja pelayanan yang akan kita laksanakan mulai tanggal 14 sampai 20 Juli 2024. Kita akan membahas secara bersama dari Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai 15 dengan tema adalah bersama membangun bait Allah. Kita mulai dulu dengan pengertian yang berkaitan dengan tema kita. Bersama itu menunjuk pada suatu aktivitas yang dilakukan berbarengan atau juga dikatakan seiring dengan. Artinya bahwa suatu aktivitas yang melibatkan orang lain. Jadi tidak sendiri. Karena itu kita juga bisa menyebutnya bersama dengan atau together with. Membangun menunjukkan pada satu upaya untuk membuat sebuah tempat atau mendirikan satu tempat. Yang berikutnya tentang bait Tuhan. Bait Tuhan dalam bahasa Ibrani digunakan kata Beit Hamikdas. Itu juga sinonim dengan kata bait atau Beit Ha Elohim yang menunjuk kepada bait Allah. Bagi orang Yahudi, bait Allah melambangkan kehadiran dan perlindungan Tuhan Allah bagi umatnya. Dan bait Allah adalah pusat ibadah, sekaligus melambangkan bahwa di bait Allah inilah adalah lambang berkat daripada Tuhan. Itu kita dapat membaca kalau dalam 1 Raja-Raja pasal 8, ketika bait Allah ditabiskan, maka Allah turun dan menyatakan kemuliaannya di baitnya yang suci. Yang berikutnya bahwa dalam pemahaman kita di perjanjian baru yang menunjuk kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus sendiri merupakan perwujudan makna bait suci itu. Karena itu digambarkan bahwa gereja adalah tubuhnya. Gereja disebut bait Allah karena didiami oleh Kristus, Roh Allah, dan melalui Rohnya Kristus berdiam di dalam gerejanya dan menuntut agar gereja sebagai tubuhnya itu kudus, sebab bait Allah itu kudus. Jadi dalam pengertian seperti ini bahwa bicara tentang bait Allah tidak hanya menunjuk pada satu tempat secara fisik, tetapi juga menunjuk kepada organisme. Yang dimaksudkan dengan organisme adalah orang atau secara pribadi atau persekutuan. Yang berikutnya, kenapa tema bersama membangun bait Allah ini diangkat? Yang harus kita lihat adalah kenapa tema ini, kenapa alasan yang mendukung tema ini untuk dibahas bersama. Ini berkaitan dengan memotivasi jemaat dalam membangun kebersamaan yang kita sebut dengan kata sin dan hodos. Sin hodos
yang kita katakan sinode, berjalan bersama-sama. Apakah mungkin dalam tanda kutip kita sudah kehilangan kebersamaan dalam melakukan kegiatan bergereja, dalam membangun bait Allah secara fisik, tetapi juga terlebih khusus secara rohani dalam pengertian persekutuan tubuh Kristus. Yang berikutnya, melalui pemilihan tema ini kita diingatkan bagaimana membangun dan menata gereja. Saya katakan tadi bahwa gereja itu adalah organisme, yang berarti pribadi atau persekutuan, tetapi gereja juga adalah satu lembaga organisasi. Harus ditata dengan baik dan ditata secara bersama, termasuk sistem yang digunakan dalam menata layani pekerjaan pelayanan di gereja. Termasuk di dalamnya bagaimana kita menata bangunan fisik gereja itu supaya menjadi tempat di mana sungguh-sungguh kita merasakan kehadiran Allah ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu menata, membangun organisme, organisasi termasuk fisik gedung gereja kita haruslah sesuai atau berdasarkan pada kehendak Kristus di dalam atau sebagai kepala gereja. Yang berikutnya dapat kita lihat bahwa dengan pemilihan tema ini kita juga terajak bagaimana mempersembahkan yang terbaik dalam pembangunan gereja. Sakaria dikatakan pergi ke rumah Yosia dan memungut persembahan. Dalam TB1 memungut persembahan, tetapi dalam TB2 digunakan ambillah atau mengambil harta milik dalam rangka membangun bait Allah. Yang berikutnya, melalui tema ini juga mengingatkan kita pentingnya menghargai talenta dan karunia anggota jemaat. Orang-orang yang mempersembahkan yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan harus juga diberi apresiasi. Yang berikutnya bahwa kita juga diingatkan bahwa kerja pelayanan membangun bait Allah itu bukan one man show, kerja pribadi kita. Tetapi setiap orang dilibatkan dalam kerja pelayanan. Sehingga kerja pelayanan adalah kerja bersama. Kerja saya dan saudara-saudara. Yang berikutnya, bahwa melalui tema ini kita juga sementara mendorong, menggerakkan partisipasi pemuda, remaja dan anak-anak bahwa sejak kecil mereka harus mencintai gereja. Membangun diri mereka sendiri sebagai bait Allah, tetapi juga mencintai persekutuan dan selalu rajin beribadah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di zaman sekarang kalau kita melihat bahwa ada begitu banyak anak-anak muda di usia produktif mereka telah menjadi ateis, tidak mengenal Allah. Mereka berpikir apa hubungan kehidupan mereka dengan persekutuan dengan Tuhan. Maksudnya di negara-negara lain termasuk Belanda, Korea, kita melihat ada begitu banyak anak-anak muda yang meninggalkan gereja. Kita harus menanamkan sejak dini, mari bersama-sama membangun bait Allah atau tubuh kita, membangun persekutuan, membangun kebersamaan supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang berikutnya, mari kita melihat pengantar kitab Sakaria.
Siapa yang menulis kitab ini? Kitab ini adalah merupakan kitab kedua terakhir dalam Perjanjian Lama. Penulisnya adalah Sakaria. Sakaria atau juga disebut Sekaria yang berarti Tuhan mengingat. Sakaria adalah seorang nabi di kerajaan Yehuda dan dia merupakan keturunan imam dan ia sendiri yang menggambarkan dirinya dalam pasal 1 ayat 1 sebagai anak Berekia. Digunakan kata bin di situ, Berekia bin Ido. Berarti anak laki-laki dari Ido. Kalau perempuan dikatakan binti. Sakaria adalah nabi ke-11 dari 12 nabi-nabi kecil. Kita mungkin berpikir, apa yang membedakan nabi kecil dan nabi besar? Bukan postur, bukan perawatan yang membedakan nabi-nabi ini disebut besar atau kecil. Hanya sekitar tulisan yang membuat mereka digolongkan nabi besar atau nabi kecil. Nabi besar adalah, kalau kita melihat kitab yang ditulis adalah lebih banyak pasal, dan nabi kecil adalah lebih sedikit. Yang berikutnya, Sakaria itu berasal dari masa yang sama dengan Hagai, dan karena itu karir kenabiannya dimulai pada tahun kedua pada masa pemerintahan Darius Raja Persia, dan tepatnya hendak dikatakan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Dan ia berkarya, ia bertugas di antara orang-orang yang baru pulang dari pembuangan di Babel. Umat Israel dibuang di Babel di sekitar tahun 586. Tetapi ada yang menyebutkannya secara tepat di bulan Maret 587 sebelum Masehi. Apa isi atau pesan yang mau disampaikan oleh Nabi Sakaria? Kalau kita membaca keseluruhan kitab Sakaria, kita akan melihat dua hal. Pasal 1 sampai pasal 8 bicara tentang 8 penglihatan, yang kemudian selanjutnya bicara tentang nubuat Mesias. Nabi Sakaria menyampaikan pesan yang tidak jauh berbeda dengan Nabi Yeskia, agar umat hidup dalam kekudusan dan memiliki sikap moral yang jujur. Ia juga mewartakan bahwa akan ada harapan yang baru, akan ada perbaikan, akan ada kemakmuran dan kedamaian bagi umat sesudah pembuangan. Tetapi juga kita melihat bahwa tulisan kitab Sakaria ini maksudnya bersifat apokaliptik. Apa yang dimaksud dengan apokaliptik? Yang berfokus pada hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Mari kita lanjut lagi untuk membahas teks kita. Saya katakan tadi pasal 1 sampai 8 membicarakan tentang penglihatan-penglihatan yang datang kepada Nabi Sakaria. Karena itu berarti Sakaria 6 ayat 9 sampai 15 ini juga merupakan bagian dari penglihatan-penglihatan. Kita membagi untuk memudahkan kita memahami bacaan ini. Saya membaginya dalam 5 bagian pokok pikiran. Yang pertama, kita mulai dari ayat 9.
yang menceritakan tentang firman Tuhan yang datang kepada Zakaria. Pokok pikiran yang kedua di ayat 10 sampai 11, ketika Zakaria disuruh untuk mengambil harta dan membuat mahkota untuk dikenakan kepada imam besar Yosua. Yang berikut ayat 12 sampai 13, seorang yang bernama Sang Tunas akan mendirikan bait Tuhan dan akan memerintah bersama seorang imam. Perikop yang berikutnya, pokok pikiran maksudnya, yang berikutnya adalah mahkota menjadi tanda peringatan. Dan ayat 15 menceritakan orang-orang dari jauh akan turut membangun bait Tuhan. Kita mulai satu demi satu. Firman Tuhan datang kepada Zakaria. Kata datanglah itu dalam bahasa Ibrani dikatakan haya, to be atau bika. Jadi firman Tuhan itu datang atas inisiatif Allah. Dan Nabi Zakaria hanya mendengar atau penerima firman. Dalam bahasa Ibrani dikatakan dabar yang datang dari Allah. Datanglah firman Tuhan. Jadi atas inisiatif Allah, maka disampaikanlah kehendak Tuhan untuk disuarakan oleh Nabi Zakaria. Yang berikutnya, apa isi firman Tuhan ini? Kalau kita membaca TB2, terjemahan baru edisi kedua tahun 2023, itu dimulai dengan kata ambillah. Tetapi kalau kita membandingkannya dengan TB1, dimulai dengan pergilah pada hari ini. Jadi Zakaria disuruh untuk pergi ke rumah Yosia bin Sefanya. Siapa Yosia? Yosia adalah pemilik rumah yang kaya raya di Yerusalem. Firman Tuhan yang datang kepada Zakaria dikatakan hari ini juga, itu menunjuk bahwa Zakaria tidak boleh menunda, harus segera melaksanakan apa firman Tuhan. Jadi sedangkan ditunda tidak boleh, apalagi dipertanyakan atau diperbantahkan. Firman Tuhan harus dilakukan. Yang berikutnya adalah kata ambillah menggunakan kata laka. Ambillah dari harta milik. Saya katakan tadi ada perbedaan antara TB2 dan TB1. Kalau TB1 mengatakan pungutlah persembahan. Jadi Nabi Zakaria disuruh memungut persembahan dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Orang-orang yang baru pulang dari pembuangan di Babel. Apa yang harus dipungut, diambil sebagai persembahan berkaitan dengan hak milik, yaitu perak dan emas. Dan perak dan emas yang diambil Zakaria ini akan dibuat mahkota, crown, atara dalam bahasa Ibrani, dan akan dikenakan pada kepala imam besar Yosua. Imam besar di sini adalah pemimpin rohani. Salah satu pemimpin yang bertanggung jawab membawa umat kembali ke Yehuda dari Babel. Di sekitar tahun 530 sebelum Masehi. Kita mungkin berpikir kenapa Yosua
dikenakan mahkota yang dibuat itu, yang terbuat dari emas dan perak, dan bukan kepada Zerubabel, gubernur Yehuda. Ini juga hendak menyatakan bahwa ada kesatuan peran Yosua sebagai imam besar sekaligus sebagai seorang raja. Nama Yosua dari kata Yehosua yang berarti Yehova is salvation, imam Allah yang menyelamatkan. Nama Yesus berasal dari kata Latin Yesus, dari bahasa Yunani Yesus, tetapi juga berasal dari bahasa Ibrani Yesua. Itu merupakan satu varian dari kata Yehosua, Yosua, Allah yang menyelamatkan. Jadi dapat kita lihat bahwa apa yang mau disampaikan oleh Nabi Zakaria adalah menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang menunjuk kepada Yesus, Yesua, sebagai imam dan raja. Yang berikutnya, bahwa Sang Tunas akan mendirikan bait Tuhan dan memerintah bersama seorang imam. Sang Tunas ini adalah semak, akan bertunas dari tempatnya. Kita teringat pada lagu yang diambil dari kitab Yesaya yang kita nyanyikan di masa Minggu Advent dan Natal. Tumbuhlah tunas baru di tunggul Isai. Tunas dari tempatnya, dari tunggul, dari keturunan Isai. Ini menunjuk pada nubuat mesianik. Dalam Yesaya 11 ayat 1, juga kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 yang membicarakan tentang Kristus yang adalah Mesias, Sang Tunas. Sang Tunas ini akan mendapatkan keagungan jadi dalam kaitannya sebagai raja, dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Kalau TB1 mengatakan di sebelah kanannya ada seorang atau ada imam, tetapi TB2 mengatakan akan ada seorang imam di atas tahtanya. Dengan kata lain, bahwa Sang Tunas itu menunjuk kepada Kristus yang dalam perannya sebagai imam besar yang mengorbankan dirinya demi umat manusia, tetapi dia juga adalah raja sebagai Tuhan yang memerintah. Kita diingatkan lagi pada lagu yang orang sering nyanyikan, Yesusku yang ajaib, raja dan imam. Itu menunjuk, kalau 1 Petrus 2 ayat 9 menunjuk pada imamat yang rajani. Yang berikutnya, ada kesepakatan damai di antara Sang Tunas dan imam. Damai itu dalam bahasa Ibrani shalom. Shalom berarti damai sejahtera. Ini juga merupakan tanda dari kerajaan Allah atau pemerintahan Allah. Yang berikutnya, bahwa mahkota adalah tanda peringatan di bait Allah. Mahkota itu dibuat dari emas dan perak yang diambil dari orang-orang buangan. Di sini dikatakan helm, Tobia, Yedaya, dan Bihen bin Sefanya. Hen bin Sefanya menunjuk pada
Yosia. Menjadi tanda peringatan atau kenang-kenangan yang diletakkan di bait Allah. Apa maksudnya ini? Bahwa pemberian yang terbaik dari orang-orang buangan akan dikenang, akan dicatat. Tetapi mereka melakukannya bukan untuk cari nama, untuk pencitraan, untuk puji-pujian, tetapi melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini juga hal yang terbaik bagi kita untuk diteladani. Harus ada catatan bahwa ada orang-orang yang telah mempersembahkan yang terbaik bagi kerja pelayanan. Zakaria mencatat itu dengan jelas. Yang berikutnya, ayat 15. Orang-orang dari jauh. Siapa orang-orang dari jauh? Di satu tafsiran menunjuk bahwa orang-orang Yehuda yang masih tinggal di tempat-tempat lain. Tetapi ada juga yang mengatakan orang-orang yang dari jauh itu adalah bangsa-bangsa lain yang juga mengambil bagian dalam membangun bait Tuhan. Saudara-saudara, bait Tuhan yang pertama itu dibangun oleh Salomo. Namun persiapan-persiapan pembangunan telah dilakukan oleh Raja Daud. Ketika Salomo membangun, dia menggunakan pekerja-pekerja yang ahli. Ada ribuan, puluhan ribu, atau juga mungkin ratusan ribu yang mengambil bagian dalam pembangunan bait Tuhan selama 7 tahun. Kalau di sebelah kanan ini ada gambar, kira-kira seperti inilah model bait suci Yerusalem. Tetapi bait suci ini dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, di tahun 586 sebelum Masehi, dan mengangkut orang-orang Yehuda ke Babel. Jadi bait suci yang akan dibangun oleh orang-orang Yehuda adalah bait suci yang kedua. Jadi bait suci yang kedua. Dan bait suci ini juga dihancurkan di sekitar tahun 70 Masehi. Jadi saudara-saudara, ketika umat melaksanakan perintah Tuhan ini, maka Nabi Zakaria menjelaskan, kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku, bahwa apa yang disuarakan oleh Nabi adalah benar kehendak Allah. Dan ketika itu terjadi, maka itu terjadi karena mereka sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Jadi mendengar tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan perhatian, mendengar juga dalam pengertian taat setia melakukannya. Karena itu kalau kita membaca ayat 9, datanglah firman Tuhan, maka ayat 15 diakhiri dengan kalau sungguh-sungguh mendengar. Dikatakan dalam bacaan ini, ketika kamu sungguh-sungguh mendengar, maka hal ini akan terjadi. Orang yang suka mendengar dan melakukan firman Tuhan akan terjadi menurut iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Yang berikutnya, apa makna atau implikasi firman Tuhan ini? Yang pertama kepada kita,
bahwa kepada kita juga terpanggil untuk membangun bait Allah atau gedung gereja sebagai sarana peribadatan dalam kebersamaan dengan seluruh jemaat. Jadi dari kolom 1 sampai kolom 25, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Tetapi juga dalam tanda kutip, jangan-jangan kita hanya membangun menaranya, hanya yang terlihat di luar, hanya membangun fisiknya, tetapi tidak membangun kualitas iman orang yang percaya. Kita membangun menara atau yang tampak dari luar mungkin bermiliar-miliar, tetapi sedikit yang kita membangun dalam rangka pembangunan bait Allah yang menunjuk kepada pribadi atau persekutuan. Yang berikutnya, bahwa kita harus melibatkan peran serta seluruh jemaat. Tidak ada yang terkecuali. Apapun bentuk pemberiannya, apakah dia memberikan emas perak, dia memberikan tenaga, dia memberikan motivasi, itu melibatkan seluruh jemaat. Yang berikutnya, bahwa membangun bait Allah juga artinya menata dan mengorganisasikan kerja pelayanan gereja. Penata layanan, bahwa kerja termasuk dalam sistem bergereja kita. Kehendak Tuhan yang harus dilakukan, karena pemilik pelayanan adalah Kristus. Dialah kepala gereja. Yang berikutnya Bapak, kepada kita diingatkan bahwa ini juga merupakan implikasi ketika ada jemaat-jemaat yang mulai merayakan pengucapan syukur. Kita diingatkan memberi harta milik yang berharga, nyendak baku-baku reken dengan Tuhan, termasuk waktu dan talenta kita. Jadi jangan-jangan kita kurang memberi waktu, berkorban waktu, tenaga kita. Contoh yang paling sederhana juga adalah sekitar kita. Kita sepakat mengadakan kantin pembangunan. Berapa kolom, berapa bipra yang terlibat aktif di dalam. Itu harus kita pertanyakan. Jangan-jangan kita mulai berjalan sendiri dan tidak mau memberi waktu, tenaga, uang kita bagi kerja pelayanan. Yang berikutnya, bahwa diingatkan ada Tobia, ada Yedaya yang memberikan harta milik yang berharga. Karena itu hargailah potensi dan talenta dari mereka yang berpartisipasi untuk kerja pelayanan gereja. Ada mahkota sebagai kenang-kenangan, sebagai tanda yang mengingat, yang dicatat. Ini adalah ketika orang-orang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang berikutnya, kepada kita juga diingatkan untuk menghargai kerja dan kinerja para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita harus menghargai orang-orang yang terlibat secara aktif, secara langsung maupun tidak langsung. Yang berikutnya adalah gereja harus juga menghadirkan tanda kerajaan Allah, kehadiran sang tunas, sang pemimpin, imam dan raja, yaitu kehadiran yang memberikan damai sejahtera bagi dunia ini. Hidup kita ini harus membawa damai bagi orang lain, bukan membawa konflik apalagi permusuhan bagi yang lain. Beberapa catatan yang terakhir. Bait Allah adalah tempat kehadiran Allah. Saya katakan tadi ada beberapa hal.
Saya merujuk bahwa bait Allah itu menyangkut pribadi kita, menyangkut persekutuan, menyangkut organisasi, dan juga menyangkut fisik. Bait Allah itu kudus, harus dijaga kekudusan, jangan dicemari dengan dosa, keegoisan, dan kesombongan. Bait Allah adalah tempat persekutuan umat Tuhan. Karena itu sejak kecil, sejak dini, bawalah anak-anak kita untuk mencintai persekutuan. Kemudian kepada kita juga diingatkan bahwa kerja pelayanan adalah pekerjaan Tuhan, bukan kerja pribadi, bukan untuk pencitraan, bukan untuk cari nama, tetapi biarlah Tuhan dimuliakan sebagai pemilik pelayanan. Yang terakhir, kepada kita diingatkan, hanya dengan mendengarkan sungguh-sungguh, maka kita akan menikmati, akan merasakan aspek manfaat dari apa yang dikatakan firman Tuhan pasti terlaksana. Kita mungkin berpikir, kenapa belum terlaksana? Apakah kita mungkin belum sungguh-sungguh? Atau mungkin sering dikatakan ada 3 hal yang berkaitan dengan jawaban doa kita. Yang pertama, kalau Tuhan jawab ya, berarti apa yang kita minta Tuhan jawab sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau Tuhan bilang tidak, itu berarti apa yang kita minta belum tepat untuk kita. Mungkin dalam keadaan seperti itu, yang kita minta dalam tanda kutip mungkin akan membahayakan kita, mencelakakan kita. Kita belum tepat dalam posisi itu untuk menikmati apa yang kita minta. Kalau Tuhan mengatakan tunggu, sabar, itu berarti Tuhan menyiapkan yang terbaik untuk kita. Yang harus kita lakukan adalah lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia pasti akan menjawab yang terbaik sesuai kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ada beberapa hal yang ingin kami ataupun mohon penjelasan lagi, tapi juga ada yang mungkin dalam aplikasi di tengah-tengah kehidupan. Mohon maaf mungkin saya datang terlambat sampai saya mungkin tidak mendengar ini, tapi mohon penjelasan. Di dalam ayat 9, datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Yang artinya datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria. Kemudian Nabi Sakaria menyampaikan firman Tuhan ini kepada, yang menjadi pertanyaan saya, ini kepada siapa? Kepada Yosua bin Sefanya atau kepada Yosua bin Yosadak? Atau pada kedua-duanya? Ataukah mungkin mereka ini satu? Yang di ayat 10 dan di ayatnya yang ke-11. Kemudian yang berikut di ayatnya yang ke-12, beginilah firman Tuhan semesta alam. Berarti firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Sakaria untuk dipahami bahwa inilah orang yang bernama Tunas, seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa Tunas ini adalah menjurus kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita semua. Berarti pada waktu itu masih merupakan sesuatu nubuat yang disampaikan bahwa akan ada Tunas yang merujuk kepada Yesus Kristus, dan ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Allah. Berarti memang kata akan ini berarti
belum ada dan nanti akan ada sebagaimana nubuat dari firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalau saya membaca di dalam kitab Sakaria ini ada 3 hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memberikan persembahan. Yang ketiga adalah kerja dalam bentuk pembangunan. Jadi ketiga hal ini, jadi ada firman Tuhan, ada pemberian ataupun ada persembahan, kemudian ada pembangunan. Secara bersama-sama dinyatakan dalam pembacaan Sakaria ini. Nah, kadangkala bagi kita semua, dan ini harus memang jujur juga kami sampaikan bahwa kadangkala kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi aplikasinya untuk persembahan dan pembangunan itu kadangkala tidak ada. Ataupun sebaliknya, kadangkala kita memberikan persembahan ataupun melaksanakan pembangunan, tetapi tidak sepenuhnya melakukan firman Tuhan yang selalu disampaikan untuk kita semua. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ibu Pendeta dalam aplikasi ini, barangkali juga sebagai bahan untuk kami semua dalam menjalankan berbagai tanggung jawab di dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, tapi juga sebagai pelayan Tuhan. Terima kasih. Kita mencermati ayat 9. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Saya katakan tadi bahwa Tuhan sendiri yang berkehendak untuk menyampaikan firman-Nya kepada Sakaria. Ayat 10 dan 11, bahwa Sakaria itu harus pergi ke rumah Yosia bin Sefanya untuk mengambil perak dan emas. Itu berarti bahwa kalau dari sisi etika, ketika firman Tuhan datang kepada Sakaria, dia harus menyampaikan itu juga kepada Yosia bin Sefanya. Yosia bin Sefanya ini dalam satu tafsiran menunjuk pada seorang yang kaya raya yang tinggal di Yerusalem. Dia tidak menunjuk pada Yosua sebagai imam besar. Yosua sebagai imam besar adalah salah seorang pemimpin rohani yang membawa orang-orang Israel dari Babel ke Yehuda atau Yerusalem. Jadi kepada siapa yang mau ditunjuk firman Tuhan ini? Yang pertama-tama adalah kepada Sakaria, dan Sakaria itu melanjutkan kepada Yosia, termasuk kepada Heldai, Tobia, dan Yedaya. Kemudian yang berikut ayat 12, kepada siapa? Katakanlah kepadanya. Ketika Yosua sebagai imam besar dikenakan mahkota, mahkota itu terbuat dari emas perak yang berasal dari saya katakan tadi Heldai, Tobia, dan Yedaya. Maka katakanlah kepadanya ketika Yosua maksudnya mengenakan mahkota itu, bahwa lihatlah seorang yang bernama Sang Tunas. Saya katakan ini adalah nubuat Mesias atau nubuatan mesianik. Yang Mesias itu menunjuk kepada orang yang diurapi. Dalam bahasa Yunani disebut Kristus. Yesus adalah Kristus, orang yang diurapi. Karena itu Sang Tunas menunjuk kepada Yesus. Tunas yang berasal dari, yang seperti lagu yang kita nyanyikan, atau kalau kita membaca dalam kitab Yesaya 11, bahwa Tunas itu menunjuk orang dari keturunan Isai, keturunan Daud. Yang berikutnya, bahwa kita menarik sekali apa yang mau disampaikan oleh Penanovi.
dengan melihat ketiga hal ini. Firman, persembahan, dan pembangunan. Yang soal di sini adalah ketiga hal ini adalah satu rangkaian. Tidak boleh berdiri sendiri. Bahwa firman itu saya katakan tidak boleh dibantah, tidak boleh dipertanyakan. Sesuatu yang keluar dari mulut Allah harus dieksekusi, harus dilaksanakan, harus dilakukan. Yang berikutnya adalah membangun itu. Ayah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang memiliki dunia dengan segala isinya. Dia yang menciptakan. Kata punya mula perak, punya mula emas. Tetapi Allah mau melibatkan kita dalam satu pekerjaan besar. Ketika Allah mau melibatkan kita, Allah mau memakai kita. Ini berarti Allah mempercayakan upaya-upaya membangun kehidupan kesejahteraan masyarakat, termasuk saya katakan tadi pembangunan bait Allah kepada kita. Tandanya adalah memberi persembahan. Yang soal adalah seberapa jauh kita melihat ini sebagai tanggung jawab iman kita. Dengar-dengar firman, Marbo Baking, tunggu dulu. Kita merenungkan seperti orang kaya yang bodoh kan minggu ini. Jualah segala milikmu, biar berat. Dia melakukan banyak hukum Tuhan sejak dia masih kecil. Tetapi ketika diperhadapkan akan menjual seluruh miliknya, dia tidak mau melakukannya. Yang soal sekarang adalah apa kita akan menindaklanjuti dengan memberikan persembahan firman Tuhan ini. Doi mungkin kita punya, tetapi apa orang bisa memberikan emas, perak, harta milik yang berharga? Orang kalau memberi kepada Tuhan, kalau 10.000 ya tidak masalah. Mari coba kalau mulai 50.000, 100.000, 1 juta, mulai baku-baku rekening Tuhan. Seolah-olah Tuhan memberi kita sedikit dan kita mengeluarkan banyak. Padahal kita belum memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang berikutnya, saya katakan tadi Tuhan punya emas, Tuhan punya perak, tetapi mau melibatkan kita, mempercayakan kita pada pekerjaan yang besar. Karena itu arah menata pelayanan kita, penata layanan kita bukan mencari uang, tetapi uang digunakan, diupayakan untuk membiayai pekerjaan pelayan. Kita memang butuh dana, tetapi bukan kerja pelayanan adalah mengumpulkan saldo, tidak. Tetapi kerja pelayanan adalah bagaimana semaksimal mungkin kita menggalang upaya secara bersama melibatkan seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam pekerjaan besar ini, dalam pembangunan yang saya katakan tadi. Jangan hanya berpikir pada pembangunan fisik belaka, pembangunan manusia, pembangunan orangnya. Orang membangun menara atau membangun bagian depan mungkin ratusan juta, tetapi pernahkah kita berpikir untuk membangun orang, manusia juga perlu anggaran yang cukup besar. Yang soal seperti ini mari kita tindak lanjuti. Jadi saya katakan tadi sebagai satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Jangan cuma sampai di firman, jangan cuma sampai di persembahan. Harus ada tindak lanjut. Dengan demikian itulah kerja yang memuliakan Tuhan. Yang patut kita renungkan sekarang sebagai jemaat Tuhan, orang ini sampai di step apa? Apa masih dengar-dengar kok ndak baking?
atau mungkin memberi persembahan masih baku-baku reken, atau mungkin sampai di pembangunan tidak sepenuh hati. Saudara-saudara bisa bayangkan 365 hari Tuhan kasih orang. 3 hari orang mau bakantin, orang rasa susah. Jadi bukan maksud saya mengkritik, tetapi juga Tuhan memberi kita yang terbaik. Tetapi bisakah yang terbaik itu tergambar dengan pemberian diri yang terbaik dari kita? Saya rasa mungkin seperti ini Kang Penanovi. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami hanya ingin lebih jelas lagi Ibu Pendeta tentang Sakaria 6 ayat 11. Pungutlah perak dan emas, buatkanlah mahkota dan kenakanlah itu kepada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Kenapa mahkota itu diberikan kepada imam besar Yosua bin Yosadak, sedangkan dia bukan keturunan raja? Demikian juga untuk ayat yang ke-12 dan 13. Apa yang dimaksud dengan demikian? Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam ayat 14, dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosua bin Sefanya. Demikian Ibu Pendeta, terima kasih. Jadi saya sudah menyampaikan tadi, ini yang disampaikan oleh Nabi Sakaria. Yang pertama, bahwa kenapa tidak dikenakan kepada Zerubabel. Zerubabel adalah gubernur Yehuda pada zaman itu, provinsi yang kecil. Kenapa tidak dikenakan kepadanya? Kalau dikenakan kepada Zerubabel, itu bisa saja mengindikasikan bahwa orang-orang Yehuda akan memberontak kepada Raja Persia. Padahal mereka oleh Raja Kores yang mengeluarkan mereka, membebaskan mereka dari pembuangan di Babel untuk pulang ke tanah air mereka. Jadi ini dari sisi logika kita. Yang kedua, dari sisi nubuat mesianik, saya katakan bahwa dikenakan kepada Yosua, yang menunjuk kepada Yosua adalah imam besar, adalah menyampaikan nubuat tentang Mesias. Mesias yang saya katakan dalam bahasa Yunani itu Kristus, orang yang diurapi, yang menunjuk kepada Yesus, yang berperan sebagai imam besar dalam kitab Ibrani, yang datang bukan mempersembahkan anak domba setahun sekali, tetapi mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. Jadi dalam konteks inilah bahwa Yosua, saya katakan itu Yosua yang berarti Allah menyelamatkan, sejajar dengan nama Yesus yang berasal dari kata Yehosua, Yesua, yang berarti Allah menyelamatkan. Dan disinilah peran imam besar Yosua maksudnya adalah gambaran tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu Yesus dalam dirinya ada gelar imam, raja, dan nabi. Ini juga yang sering jadi polemik sekarang. Gelar itu hanya pada pribadi Yesus,
bukan kepada pribadi seorang pria, kaum bapa misalnya. Itu adalah gelar Yesus, Imam, Raja, dan Nabi. Karena itu saya katakan tadi bahwa kepada kita diingatkan lagi syair lagu Yesusku yang ajaib, Raja dan Imam. Toh? Yang berikutnya, kenapa mahkota itu yang dikenakan kepada Yosua, imam besar, itu diletakkan lagi di bait Allah, tidak dikenakan selama-lamanya. Saya katakan tadi itu gambaran pada Kristus yang menunjuk pada dialah Raja. Tetapi juga diletakkan di bait Allah itu sebagai reminder, kenang-kenangan, sebagai rekor, sebagai catatan. Apa yang dicatat di sini? Ada orang-orang yang terbaik yang memberikan emas dan perak. Karena itu saya katakan tadi bahwa implikasinya kita diajak untuk menghargai setiap persembahan yang terbaik yang diberikan umat, yang diletakkan di bait Allah sebagai kenang-kenangan, sebagai catatan bahwa pernah dalam satu waktu ada mahkota yang menjadi tanda peringatan. Itu tanda peringatan sebagai kenang-kenangan untuk mengingat Helm, Tobia, Yedaya, dan Hen Bisefanya. Jadi saya rasa hal-hal yang seperti itu yang kiranya boleh saya berbagi untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau ada yang ingin melengkapi, disilakan. Bagaimana Penatua Jeffrey Kaunang? Tambahan pendeta, mungkin apakah itu ada korelasinya dengan Yohanes 19 ayat 1 sampai 5, di mana Yesus dikenakan mahkota duri? Mohon penjelasan, terima kasih. Ya, yang berikutnya mari kita dulu membaca Yohanes 2 ayat 19. Bolehkah dibaca oleh salah satu pemuda, kolom 25. Boleh datang di depan. Yohanes 2 ayat 19. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saya juga akan membaca kesejajarannya dengan Injil Markus 14 ayat 58. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan meruntuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Bait suci yang baru yang akan didirikan dalam waktu 3 hari menunjuk kepada Kristus. Dia adalah Allah yang memerintah. Dialah bait suci, bait Allah sebenarnya, yang membangun gerejanya. Dialah kepala gereja. 3 hari menunjuk kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Bangunan rohani itu adalah persekutuan umatnya. Karena itu kalau bicara tentang mahkota, kembali lagi ke soal mahkota. Apakah sejajar, apakah analog dengan mahkota yang dibuat dari emas dan perak dengan mahkota duri? Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa di satu sisi mahkota itu adalah tanda kemuliaan seorang raja. Tetapi ketika Yesus dimahkotai duri, maka penderitaan dan kematian adalah kemuliaan Allah yang hadir untuk memuliakan manusia, dalam hal ini
orang berdosa. Jadi ada dua hal yang sangat kontras yang berbeda, bahwa Allah memuliakan Kristus karena dia merendahkan diri, mati, taat sampai mati di kayu salib. Bahwa keagungan dan kemuliaan Kristus adalah penggenapan dari janji Allah itu sendiri. Segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tidak ada nama lain. Dengan demikian bahwa orientasi berpikir kita bahwa kemuliaan sorgawi janganlah hanya diukur pada emas, perak, harta duniawi yang akan dimakan oleh ngengat dan kara. Tetapi mari kita melihat bahwa harta sorgawi mungkin dalam pikiran manusia itu seperti mahkota duri. Sesungguhnya disitulah kemuliaan sorgawi, karena Allah mau jadi manusia, menderita dan mati untuk kita. Jadi mungkin hal-hal yang kontras itu dapat menjadi suatu analogi tentang kemuliaan Kristus yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Mungkin kalau ada yang boleh tambahkan, disilakan. Dan terima kasih. Maka dengan ini berakhirlah sesi diskusi kita. Diucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada saat ini, Ibu Pendeta Dr. Treisya Tombokan MTH. Semoga melalui materi kita pada saat ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Satu yang dapat saya kutip yaitu sebuah bait Tuhan itu bukan hanya soal gereja secara bangunan, tetapi bait gereja juga termasuk kita manusia dan keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita menutup program Kusapa kita pada saat ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Jena Lumentot. Dipersilahkan. Kita satu dalam doa. Kembali lagi kami datang kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, karena kami merasa bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena waktu dan kesempatan yang Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami boleh pergunakan pada malam hari ini Bapa. Kami boleh mengikuti program Kusapa yang boleh dilaksanakan oleh jemaat Betania. Bapa di sorga, di dalamnya kami boleh lagi belajar bersama-sama, mendengarkan bersama-sama akan setiap materi yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu yang kekasih, Pendeta Dr. Treisya Tombokan MTH. Bapa di sorga, mari Engkau memberkati Tuhan setiap materi demi materi yang sudah disampaikan, agar supaya baik kami yang hadir pada malam hari ini di rumah gereja-Mu, bahkan umat-umat-Mu yang sedang dan sementara mengikuti live streaming pada saat ini Bapa, kami boleh mengerti, memahami. Terlebih lagi Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami, baik itu lewat pribadi kami, di dalam kami membangun bait Tuhan, di setiap kehidupan kami Tuhan, lewat pelayanan kami dimanapun kami pergi dan berada Bapa. Di dalamnya ada begitu banyak pemahaman demi pemahaman yang sudah diuraikan oleh hamba pelayan-Mu pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan juga lebih khusus kami berdoa buat hamba pelayan-Mu yang Engkau pakai pada malam hari ini. Mari Engkau memberkati dia Tuhan. Engkau yang sudah mengutus dia pada malam hari ini, maka Engkau juga akan tetap memakai dia, memberkati dia Tuhan, dimanapun dia pergi dan berada. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada hamba-hamba Tuhan di jemaat Betania, baik itu pendeta-pendeta, pelayan-pelayan khusus, badan pekerja yang sudah Engkau pilih, Engkau pakai untuk melayani di tengah-tengah jemaat Betania.
Mari Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau yang sudah mengutus mereka Tuhan, maka Engkau juga yang akan memampukan mereka di dalam mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi mereka. Engkau juga memberkati setiap keluarga-keluarga mereka Tuhan, agar supaya di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab, maka rasa syukur sukacita selalu mereka rasakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini kami juga memberikan akan persembahan yang sudah kami kumpulkan itu secara bersama-sama. Mari Engkau memberkati Bapa akan persembahan itu, agar itu boleh terpakai untuk pelayanan pekerjaan-Mu, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bahkan juga Engkau memberkati setiap usaha mata pencarian kami, dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur di dalam segala berkat-berkat yang Engkau sudah nyatakan, bahkan Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat seluruh yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini Tuhan, bahkan alat-alat multimedia yang sudah terpakai pada malam hari ini. Engkau mau berkati semuanya itu, agar di dalamnya semua yang kami lakukan pada malam hari ini boleh menjadi berkat, bahkan dimanapun kami pergi dan berada. Bapa di sorga, ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi permohonan kami. Tetapi kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami yang sering kami lakukan untuk melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah bermohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maka demikianlah berakhirnya program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan Gemim Betania Telinting Kulo pada saat ini telah selesai dengan baik. Berterima kasih kepada jemaat yang telah datang di gedung gereja maupun kepada jemaat yang menyaksikan lewat kanal YouTube Gemim Betania Telinting Kulo. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.